maksudnya di sini pemaafannya Allah kepada manusia. Ya. Jadi Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Sebesar apapun kesalahan, dosa-dosa manusia itu akan diampuni oleh Allah. Cuman dalam Allah memberikan pengampunan atau memaafkan ini itu menurut klasifikasi masing-masing orang. Ya. Jadi pengertian memaafkan ini luas. Tergantung daripada masing-masing orang. Jadi ibaratnya satu keyakinan itu, jadi tingkatan yakin itu ada yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Nah, ini tergantung itu. Ya. Jadi kalau yang yakin, ya, itu hanya yang terlihat oleh kasat mata. Ya, jadi umpamanya orang hanya bilang maaf saja, bila mana ini digambarkan masing-masing manusia. Ya, jadi hanya maaf saja. Artinya belum dimaafkan secara sebenar-benarnya, bukan. Ya. Terus yang kedua, maaf karena ilmu, karena wawasan. Ya. Ini lebih dalam lagi dari hanya sekedar melihat, tapi ini sudah kepada lebih dalam makna daripada apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dianu oleh panca indera ini. Nah, yang di sini yang dimaksud di sini adalah yang sudah ainul yakin, dimaafkan setingkat ainul yakin. Artinya sudah orang itu memaafkan sampai di dalam hatinya. Ya. Jadi umpama sama-sama manusia, orang itu punya salah, nah itu sudah dimaafkan sampai tingkat hati. Hatinya sudah tidak ada tidak ada istilahnya beban, sudah kesalahannya sudah diampuni oleh orang itu. Nih ibarat sama-sama orang, ya. Nah, kalau Allah lebih rahasia lagi. Saya tidak akan bahas tentang Allah, tapi saya gambarkan tentang manusianya saja supaya kita bisa memahami dengan akal. Jadi ini saya bahas dengan akal saja. Nah, kalau orang itu dimaafkan secara tingkatan yakin yang biasa, punya salah, Mas, Pak, saya minta maaf, selesai. Tapi kadang orang itu di dalam hatinya kan belum selesai. Nah, itu maafnya hanya ya bukan bohong, tapi belum lah istilahnya, belum dimaafkan secara sempurna, belum. Dan itu akan mempengaruhi tetap dari tingkah laku orang itu, dan keterbatasan orang itu tetap ada. Ya. Nah, itu yang kedua, dengan ilmunya, dengan wawasannya. Kadang orang itu setelah mengucapkan, setelah didengar dengan wawasannya, keilmuannya, nah itu mulai terima pemaafan. Ya, cuma itu pun masih belum tentu kalau di hati belum. Nah, kalau sudah di hati, plong ini sudah. Nah, ini sebatas antar manusia, ya. Nah, lain lagi kalau sudah hakul yakin, dimaafkan oleh Allah. Itu Allah punya cara sendiri, entah itu dibentukkan dengan karma atau walaupun dari tingkatan 1, 2, 3 ini sudah selesai, belum tentu selesai pada tingkatan itu. Kita di dalam bermasyarakat juga harus hati-hati, karena seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan. Di dalam kesalahan-kesalahan itu tidak semudah kita minta maaf, ya. Kalau kita mengentengkan atau menganggap sepele bahwa kesalahan itu cukup dengan minta maaf selesai, itu kurang benar. Bukan salah, tapi kurang benar. Karena di balik itu ternyata masih terpendam daripada kesalahan-kesalahan yang itu akan membawa efek daripada kehidupan kita.
Nah, termasuk dengan Allah juga gitu. Nah, ketaatan kita, ketawaduan kita, kepasrahan kepada Allah. Kalau hanya sekedar ucapan, hanya sekedar teori, ya, dan lebih tinggi lagi didasari dengan keilmuan, walaupun itu sudah didasari dengan keilmuan, pemahaman yang cukup, tapi tidak mengena sampai ke dalam hati, di dalam jiwanya, rohaninya, itu juga belum bisa, ya, tidak bisa. Jadi Allah memaafkan sesuai dengan itu. Bila mana belum bisa, ya kehidupannya, perilakunya, dan bias-bias kehidupannya tetap akan belum benar. Jadi di sini ini itu adalah dimaafkan yang sampai kepada ainul yakin, sampai dalam hatinya. Nah, kita berpasrah kepada Allah juga harus benar-benar dalam hati. Kita punya teori apapun, kita punya ilmu apapun, kalau tidak bisa merubah hati kita untuk lebih tunduk kepada Allah, lebih pasrah sama Allah, itu juga namanya belum dimaafkan. Ya. Monggo Mas Lutfi, mulai ayat 49 sampai 52. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Setelah kita membaca ayat 49 sampai 52 dalam Al-Baqarah 52, tafsirnya atau terjemahannya, kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Apa kira-kira yang bisa kita bahas atau kita ambil hikmahnya daripada ayat ini? Apa kira-kira? Mas Selamat?
mengetahui kisah yang masa lampau, bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim agar bisa hambanya bisa bersyukur. Jambon, Mas Lutfi. Di pengampunan Allah tidak serta-merta, melainkan butuh proses untuk mencapai pengampunan. Ini Pak Pak menawi ajeng mari keterangan dan mboten nggih monggo lek ajeng maringi. Yang jelas manusia itu tidak lepas dari salah, makanya Allah mempunyai sifat pengampun. Nah, kondisi Allah punya sifat pengampun ini harus diakui dan manusia harus bersyukur, karena kita nggak akan bisa lepas dari salah, dan Allah menyediakan pengampunan untuk kesalahan kita. Dan ini harus bisa membawa manusia untuk mengakui bahwa Allah itu Zat yang maha segalanya, yang maha tepat mensikapi semuanya. Termasuk salah kita, Allah sudah menyediakan pengampunan untuk dosa-dosa. Iya. Jadi hikmah daripada ayat ini adalah tentang pemaafan. Artinya di sini pemaafannya Allah kepada manusia. Ya. Jadi Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Sebesar apapun kesalahan, dosa-dosa manusia itu akan diampuni oleh Allah. Cuman dalam Allah memberikan pengampunan atau memaafkan ini itu menurut klasifikasi masing-masing orang. Ya. Jadi pengertian memaafkan ini luas. Tergantung daripada masing-masing orang. Jadi ibaratnya satu keyakinan itu, jadi tingkatan yakin itu ada yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Nah, ini tergantung itu. Ya. Jadi kalau yang yakin, ya, itu hanya yang terlihat oleh kasat mata. Ya, jadi umpamanya orang hanya bilang maaf saja, bila mana ini digambarkan masing-masing manusia. Ya, jadi hanya maaf saja. Artinya belum dimaafkan secara sebenar-benarnya, bukan. Ya. Terus yang kedua, maaf karena ilmu, karena wawasan. Ya. Ini lebih dalam lagi dari hanya sekedar melihat, tapi ini sudah kepada lebih dalam makna daripada apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dianu oleh panca indera ini. Nah, yang di sini yang maksud di sini adalah yang sudah ainul yakin, dimaafkan setingkat ainul yakin. Artinya sudah orang itu memaafkan sampai di dalam hatinya. Ya. Jadi umpama sama-sama manusia, orang itu punya salah, nah itu sudah dimaafkan sampai tingkat hati. Hatinya sudah tidak ada tidak ada istilahnya beban, sudah kesalahannya sudah diampuni oleh orang itu. Nih ibarat sama-sama orang ya. Nah, kalau Allah lebih rahasia lagi, saya tidak akan bahas tentang Allah, tapi saya gambarkan tentang manusianya saja supaya kita bisa memahami dengan akal. Jadi ini saya bahas dengan akal saja. Nah, kalau orang itu dimaafkan secara tingkatan yakin yang biasa, punya salah,
Mas, Pak, saya minta maaf, selesai. Tapi kadang orang itu di dalam hatinya kan belum selesai. Nah, itu maafnya hanya ya bukan bohong, tapi belum lah istilahnya, belum dimaafkan secara sempurna, belum. Dan itu akan mempengaruhi tetap dari tingkah laku orang itu, dan keterbatasan orang itu tetap ada. Ya. Nah, itu yang kedua, dengan ilmunya, dengan wawasannya. Kadang orang itu setelah mengucapkan, setelah didengar dengan wawasannya, keilmuannya, nah itu mulai terima pemaafan. Ya cuma itu pun masih belum tentu kalau di hati belum. Nah kalau sudah di hati, plong nih sudah. Nah ini sebatas antar manusia, ya. Nah lain lagi kalau sudah hakul yakin dimaafkan oleh Allah, itu Allah punya cara sendiri, entah itu dibentukkan dengan karma atau walaupun dari tingkatan 1, 2, 3 ini sudah selesai, belum tentu selesai pada tingkatan itu. Ya. Nah, cuma di sini yang dikatakan di sini adalah pada tingkatan ainul yakin. Ya. Jadi Allah memaafkan. Nah, itu setingkat itu. Jadi kita di dalam bermasyarakat juga harus hati-hati, karena seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan. Di dalam kesalahan-kesalahan itu tidak semudah kita minta maaf, ya. Kalau kita mengentengkan atau menganggap sepele bahwa kesalahan itu cukup dengan minta maaf selesai, itu kurang benar, bukan salah tapi kurang benar. Karena di balik itu ternyata masih terpendam daripada kesalahan-kesalahan yang itu akan membawa efek daripada kehidupan kita. Nah, termasuk dengan Allah juga gitu. Nah, ketaatan kita, ketawaduan kita, kepasrahan kepada Allah, kalau hanya sekedar ucapan, hanya sekedar teori, ya, dan lebih tinggi lagi didasari dengan keilmuan, walaupun itu sudah didasari dengan keilmuan, pemahaman yang cukup, tapi tidak mengena sampai ke dalam hati, di dalam jiwanya, rohaninya, itu juga belum bisa, ya, tidak bisa. Jadi Allah memaafkan sesuai dengan itu. Bila mana belum bisa, ya kehidupannya, perilakunya, dan bias-bias kehidupannya tetap akan belum benar. Jadi di sini ini itu adalah dimaafkan yang sampai kepada ainul yakin, sampai dalam hatinya. Nah, kita berpasrah kepada Allah juga harus benar-benar dalam hati. Kita punya teori apapun, kita punya ilmu apapun, kalau tidak bisa merubah hati kita untuk lebih tunduk kepada Allah, lebih pasrah sama Allah, itu juga namanya belum dimaafkan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mas Lutfi. Dalam hal ini berarti kadose sing digon tasik tumut. Ya, Sifatnya. tasik tumut. Niku jalarane ten manusa napa ten pangerane sing digon kadose. Nggih menungsa piyambak. Tiga ini gawanane menungsa sanes gawane pendengar. Tiga niku gadane pangeran, mestine mboten dipakai oleh manusia, dipakai sehingga memberatkan. Tetap diarani salah lek memberatkan niku sebagai dosa. Ya selama ini kados kegawa terus lah ya napa nyuwun sepurane lek bandingane. Lho ketai mboten saged disepuro niku lek tasik digawa. Wong gadane pangeran kok digawa. Nggih ndak bisa. Ndak akan bisa. Ya, harus tuntas. Apakah Allah tidak tidak Rahman Rahim, tidak memberikan maaf? Nah, Allah memberikan maaf sesuai dengan tindakannya manusia ini sendiri. Ya, orang ini tidak mau berubah dan tidak bisa berubah, ya sudah, Allah seperti itu juga.
Allah itu maha adil. Apa yang diperbuat manusia yaitu, jadi kita akan menuai hasil kita sendiri. Seperti itu. Jadi Allah memberikan rahmat, memberikan hidayah, anugerah itu juga karena kita, memberikan hukuman, memberikan musibah dan segala macamnya juga karena kita. Nah, Allah benar-benar adil. Allah benar-benar adil. Membalasnya sesuai dengan perilaku kita, keimanan kita dan ketakwaan kita. Kalau kita salah Allah mengampuni ya tidak. Selagi manusia itu tidak berusaha untuk diampuni ya Allah tidak akan mengampuni. Orang tidak mau berubah itu berarti tidak mau untuk diampuni. Sama saja tidak mau diampuni ya Allah tidak akan mengampuni. Kalau Allah tidak akan mengampuni, yang terjadi adalah jauh dari rahmat Allah. Entah hidup kita bagaimana kalau jauh dari rahmat Allah, ya mungkin tidak bahagia, tidak tenang, atau was-was, atau bingung segala macam. Itu karena diri kita masih belum bersih, belum dimaafkan oleh Allah. Ini benar pertanyaan. Berarti ya tasih yang dimaafkan, tasih angsal ujian terus ngoten. Nggih. Walaupun yang sudah dimaafkan juga tetap ada ujian. Karena kehidupan ini berkelanjutan. Tidak selesai dalam satu masalah saja. Satu masalah selesai akan ada masalah baru. Itu tujuannya apa? Allah akan mengangkat lebih mulia lagi. Bukan di sini selesai. Enggak. Akan supaya manusia tambah mulia. Jadi ujian segala macam ini tujuannya nantinya untuk memuliakan manusia itu sendiri di hadapan Allah. Ya, tujuannya seperti itu. Ya, jangan kita gusar terus kita waduh dapat ujian terus, jangan gitu. Tujuannya sebenarnya Allah itu ya Rahman Rahimnya Allah itu besar untuk memuliakan kita di hadapan Allah. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita diuji itu sebenarnya harus sepatutnya bersyukur. Tapi ya sulit ya. Kita untuk melepas dari ujian saja sulit apalagi bersyukur. Tapi di sini setelah itu agar kamu bersyukur lah ini benar ini. Yang ini memang Al-Quran. Saya kan hanya menyampaikan daripada isinya saja. Menguraikan. Tentang pertanyaan malah. Mas Lutfi. Pak Ses menawi ajeng. Terus berikutnya itu orang-orang yang sudah mengakui dirinya bahwa Allah itu ada di dalam dirinya, tidak jauh dari dirinya. Tahu maksudnya? Mas Lutfi? Mungkin Pak Syekh ajeng maring keterangan. Jadi yang dikatakan Allah itu ada di dalam dirinya itu selalu ingat kepada Allah, selalu bersandar kepada Allah. Nah, kita tidak perlu mencari kemana Allah dan bagaimana Allah, itu di luar diri kita. Nah, itu rata-rata orang pencarinya seperti itu. Allah itu digambarkan di luar, di sini begini dan seperti itu. Itu berarti Allahnya belum ada di dalam dirinya. Nah, pikirannya kemana-mana mencari sesuatu yang sifatnya wah, artinya wah itu dari keilmuannya, dari pemahamannya dan segala macamnya. Jadi pencarian Allah itu di luar, seolah-olah di sana, seolah-olah di luar tubuh kita lah, intinya seperti itu. Nah, yang di sini ini yang benar-benar dimaafkan oleh Allah adalah orang yang sudah merasa bahwa Allah itu ada di dalam dirinya. Ada yang mengatakan manunggale kawula Gusti, bersatunya Allah dengan dirinya. Tapi jangan GR. Nah, dalam dirinya ini juga ada ilmu, harus punya ilmu yang cukup untuk menguraikan itu, bukan di dalam dirinya terus nanti kadang salah-salah mengaku Tuhan juga nanti pada akhirnya. Jadi jangan salah.
Artinya itu secara logika kita selalu bersandar kepada Allah. Kita ingat Allah. Allah tidak jauh dari kita. Allah ada di dalam diri kita. Kita mau cari kemana lagi? Nah, itu yang kedua. Ada pertanyaan? Mas Slamet. Pak Sis mau dengar? Terus yang ketiga yaitu orang-orang yang sudah mempunyai tawadhu yang cukup, wiroi, dan sudah wukuf. Maksudnya tahu? Jadi yang dikatakan tawadhu itu orang yang selalu rendah hati, mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, tapi tidak gampang tersinggung. Ya. Ada orang yang kadang rendah hati tapi masih ada tersinggung, itu belum tawadhu namanya. Ya. Ya, tawadhu selalu rendah hati dalam segala hal dan kepada siapapun termasuk kepada Allah, itu yang lebih utama. Dengan pertanyaan Mas Slamet? Termasuk suudon itu berarti. Termasuk suudon itu berarti gak rendah hati. Tidak rendah hati, karena menganggap diri kita lebih benar daripada orang lain. Ya. Nah, itu termasuk nafsu 3 itu yang dibawa. Ya, itu tidak rendah hati. Ada sifat sombongnya. Nah, kalau jadi tidak tawadhu itu tidak rendah hati atau gampang emosi atau masih apa tadi namanya? Nah, itu masih terbawa sifatnya iblis, sombong. Nah, kalau sombong ya Allah tidak akan memberikan rahmat, artinya tidak memahami, ya tidak memaafkan. Ya, seperti itu. Tidak terima dengan segala kondisi. Nah, termasuk kadang kita ini iri pada kehidupan orang lain. Oh, itu enak ya, kaya, oh itu enak ya, pinter, oh itu enak ya, kuat, itu juga salah. Termasuk dalam merendahkan diri sendiri. Oh iya, dalam segala hal. Jadi merendahkan diri dalam segala hal, termasuk diri kita. Di dalam merendahkan diri berarti diri kita yang harus dibawa. Kita tidak lebih tinggi daripada yang lain, bukan dari hal apapun. Cuman bertenangsal menghinakan diri nih. Menghinakan diri. Bentar. Ya tergantung niatnya. Menghinakan diri itu niatnya banyak. Nah, seperti orang kaya berdandan jadi orang miskin. Tapi kalau dibilang kamu miskin, dia marah. Ada enggak orang kayak gitu? Itu namanya merendahkan diri, enggak boleh. Itu sok suci namanya. Kan ada orang yang kaya tapi berdandan umpamanya seolah-olah orang enggak punya. Nah, cari sensasi istilahnya, hanya cari sensasi. Tapi kalau ada orang ternyata begitu dia dandanan kayak begitu, dihina sama orang, kamu ibaratnya melarat. Tahu dia marah. Loh, saya sebenarnya enggak melarat, saya ini kaya, tanya ini saya punya. Nah, itu sudah bukan merendahkan diri secara bukan. Ya, itu cari sensasi, pura-pura. Ya, itu tergantung niat kita kok sebenarnya itu. Dikatakan merendahkan diri ya benar-benar rendah. Nah, ya sudah tidak ada perlawanan, tidak ada tidak ada. Ya seperti itu.
Ya, cuma kadang-kadang ya kita ngomong sama-sama di pasar, kadang di pasar seringkali ini kita temui, kita lihat barangnya orang lain lebih bagus umpamanya apa, kita lupa ngomong sama orang, daripada punya itu bagusan saya, itu juga tidak boleh. Atau kita ngomong kalau di sana lo harganya sekian, di sana lo sekian, atau di sana dapat diskon, di sini tidak, dan segala macam, itu tidak boleh juga. Tidak boleh. Ya. Itu seringkali dalam kehidupan di pasar kita sehari-hari seperti itu. Kelihatannya sepele. Nah, seperti itu Allah tidak akan memaafkan. Karena masih ada kesombongan atau sifat sombong iblis masih ada, tidak akan mengampuni. Itu secara dalam arti sampai ainul yakin loh ya. Kalau masih dalam tahap yakinnya atau percaya biasa, ya sudah selesai. Tidak ada masalah. Ngomong begitu tidak ada masalah bagi umum. Tapi bagi kita yang ngaji kayak gini, ngaji hati, padang hati, itu sudah termasuk masalah. Nah, ini tujuan ngaji padang hati sampai di sini. Jadi ngaji di sini tuh utamanya itu adalah hal dalam, bukan luar. Saya tidak ngajari luar. Ya, saya tidak ngajari luar. Ya, perkara luar nanti akan ngikuti dalam, otomatis tidak usah khawatir. Begitu kita dalam baik akan dimuliakan oleh Allah pada nantinya, entah di dunia maupun di akhirat nanti. Bila mana dunia ternyata masih belum dimuliakan secara kasat mata, akan dimuliakan pada nantinya. Tidak usah khawatir. Kalau pandangan kasat mata itu palsu semua. Ada pertanyaan lagi? Terus yang kedua yaitu apa namanya tadi? Wiroi. Jadi kita harus belajar jadi orang wiroi. Apa sih wiroi itu? Apa wiroi? Mas Slamet mungkin tahu. Mas Lutfi? Menjaga diri dari yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi wiro itu menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang salah, yang dilarang, terutama yang dilarang oleh Allah. Ya. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketawaduan. Yang pertama tadi ke bawah. Jadi orang itu walaupun menjaga tubuhnya dari hal kesalahan, tapi masih belum tawadu, masih ada nafsu, juga masih salah. Walaupun tidak melakukan apa-apa. Jadi umpamanya orang itu tahu bahwa mencuri tidak boleh, dia tidak akan mencuri, tapi di dalam batinnya ya, itu macam-macam. Ya. Ada kadang sifat sok sucinya muncul, keakuannya muncul. Nah, dia tidak mencuri hanya karena dia ingin dilihat orang baik, itu sok akunya muncul dan segala macamnya. Nah, artinya itu belum wirai. Wirai itu segalanya, bukan hanya. Memang di sini dikatakan wiro itu untuk tubuh kita, tubuh organ anggota tubuh, artinya jasa kita. Nah, tapi itu tidak akan terwujud bila mana hati kita tidak bersih. Jadi walaupun itu wira itu kata-katanya untuk anggota tubuh, tapi sebenarnya itu adalah yang dicari itu adalah pemimpin daripada anggota tubuh itu sendiri, yaitu hati. Ya. Jadi wiroinya tidak sama dengan wiroi secara umum. Kalau padang hati tetap ke masalah hati, masalah rohani. Ada pertanyaan? Terus yang ketiga, yaitu orang-orang yang sudah bisa wukuf.
Apa wukuf itu? Haji ada wukuf, ya. Jadi sebenarnya wukuf itu bukan cuma haji saja. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah harus bisa wukuf. Makanya ada sesuatu perbuatan yang nilainya sama dengan pergi haji, karena kita sudah bisa wukuf walaupun tidak haji. Dan syarat sahnya haji itu adalah wukuf. Orang tidak wukuf berarti tidak haji. Nah, jadi kalau umpamanya umroh itu tidak ada wukufnya. Wukuf itu tempatnya tersendiri, waktunya juga tersendiri. Lah umroh itu waktunya bebas. Nah, kalau haji ya harus sesuai dengan waktunya itu. Nah, jadi wukuf itu di Padang Arafah. Itu tempatnya wukuf. Nah, yang paling banyak ditempati atau dikunjungi tempatnya untuk wukuf yaitu di Jabal Rahmah dan Masjid Samirah. Masjid Samirah itu tempatnya terakhir Rasulullah mengadakan khutbah untuk perpisahan sebelum meninggal. Jadi haji itu sebenarnya satu adalah untuk pernah diterangkan sama saya itu sebagai apa? Sebagai apa? Haji. Yaitu napak tilas. Sebagai napak tilas tentang perjalanan Rasulullah sampai dengan Nabi Ibrahim. Ya. Nah, yang kedua ini, ini justru yang pokok wukuf ini. Kalau haji itu secara globalnya, tapi yang paling pokok adalah wukuf. Makanya kita bahas wukuf. Nah, wukuf itu di situ adalah berhenti sejenak untuk melakukan perenungan diri. Dan arti sebenarnya itu adalah untuk mengajarkan kepada kita umpama Jawanya itu ngerti nang sangkan parane itu mati. Nah, kita ingat kepada asal usul kita. Asal usul kita untuk kemanusiaan adalah Adam dan Hawa. Dipertemukannya Adam dan Hawa itu adalah di Padang Nah, di situ termasuk Padang Arafah, yaitu di Jabal Rahmah. Nah, tempat bertemunya Nabi Adam sama Siti Hawa atau Hawa, di situ pertanda bahwa itu adalah telah dimaafkannya. Jadi begitu punya salah, Nabi Adam sama Hawa ini terpisah selama 40 tahun. Bertemu sudah selesai, artinya sudah dimaafkan oleh Allah, bertemu di Padang Arafah atau di Jabal Rahmah itu. Nah, terus bagaimana orang-orang yang tidak melakukan wukuf? Nah, menurut keterangan itu dianggap hajinya batal, bahkan kena denda. Nah, jadi makanya termasuk yai juga mengajarkan denda segala macam, ada maksudnya semua itu. Nah, kelihatannya itu untuk luar tapi untuk dalam ya. Denda segala macam ini semuanya sebenarnya ini hanya untuk alat ini, untuk alat. Sebenarnya untuk itu. Nah, itu secara wukuf di sini ini dalam pembahasan ini yaitu kita ini harus ingat, yaitu sangkan paran itu mati, ingat asal usul kita, ya. Dan di situ kalau kita sudah
ingat asal-usul kita, bahwa kita tuh semua manusia tuh sama. Nah, di situ didohirkan, kalau di haji itu didohirkan dengan baju yang sama. Ya. Baik itu presiden, baik itu pemulung, baik itu apapun orangnya itu dipakai pakaian yang sama. Ya. Jadi sama. Jadi kita adalah sama-sama manusia yang berasal dari asal yang sama. Dengan kita mengingat asal-usul kita sebagai manusia, pada akhirnya akan bisa mendekatkan diri untuk mencapai titik bahwa Allah itu ada di dalam diri kita. Pada akhirnya akan ke sana nanti. Setelah semuanya ini kita bisa jalani, hati kita tidak ada beban sama sekali. Dan inilah syukur sebenarnya. Walaupun kita tidak ngomong bersyukur, kita sudah dapat syukur itu. Jadi di sini dikatakan agar kamu bersyukur. Setelah dimaafkan, bersyukur ini setelah dimaafkan, tidak bisa. Kalau belum dimaafkan, bersyukur tidak bisa. Kalau selama rahmat Allah belum bisa, kita didapatkan, belum diberi rahmat oleh Allah, kita tidak akan bisa bersyukur. Bersyukur pun hanya pura-pura. Artinya ya seperti tadi, hanya sebatas luar, tidak bersyukur sampai rohaninya, sampai menyentuh kepada hati yang kedekatan, keimanan dan ketakwaan pada Allah. Tidak sampai ke sana. Syukur kita itu hanya di luar saja. Nah, ini hubungan antara pemaafan dan rasa syukur. Ada pertanyaan? Mas Lutfi, Mas Selamat, Pak Sis, Pak Dimana? Nah, ini sudah selesai ayat nomor 52 ini untuk pembahasannya. Mungkin untuk pertanyaan mboten. Yang mboten kalau tutup. Pak Sis, mboten. Dari wukuf tadi. Kalau bahasa Jawanya lebih pas, lebih dekat. Itu kalau orang Jawa mengatakan lerem. Orang itu bisa lerem kalau ada di Arafah. Orang itu bisa Arafah, yang pertama harus di Arafah adalah jati dirinya. Jati diri kita, tahu dari jati diri kita itu, kalau sudah tahu sangkan parang itu mati tadi. Kalau kita sudah tahu jati diri kita juga akan tahu siapa Tuhan kita. Arafah nafsahu faqad arafah. Nah, kalau sudah betul-betul Arafah itu kita akan berkembang ke rohmah. Kita akan punya welas asih yang penuh ke semua makhluk, bukan hanya sekedar ke sesama manusia. Itu mungkin sesuatu yang saya tangkap dari penjelasan wukuf tadi itu. Terima kasih. Iya, jadi kata lain daripada wukuf adalah mahabbah. Nah, mahabbah itu berkasih sayang. Cuma berkasih sayang di sini bukan hanya sekedar kasih sayang seperti manusia nih. Jadi berkasih sayang kita ini artinya atas kasih sayangnya Allah. Ya. Berkasih sayang semata-mata Allah. Bukan berkasih sayang berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan kehidupan sehari-hari hanya untuk duniawi, bukan. Jadi mahabbah di sini adalah berkasih sayang berdasarkan lillahi ta'ala, berdasarkan karena Allah. Kita kerja, kita punya anak istri, kita punya tetangga, kita punya apapun. Nah,
itu kita bermahabbah, berkasih sayang karena Allah, bukan karena tidak ada tendensi, tidak ada keinginan apa-apa. Itu baru benar. Selama ada tendensi berarti kita tidak mahabbah, bukan wukuf itu. Nah, setelah ada mahabbah muncul, jadi itulah ketentraman muncul. Ya, ketentraman, kebahagiaan, kemakmuran itu muncul. Selama mahabbah itu benar-benar dijalani, wukufnya benar-benar dijalani. Ya. Nah, itu. Nonton malih? Jadi dikatakan mahabbah bukan mahabbah yang kita dengung-dengungkan di luaran, bukan, ya. Ini jadi mahabbah yang karena Allah, hanya karena Allah, ya. Berkasih sayang hanya karena Allah, ya. Karena ada yang mengklasifikasikan, mengartikan mahabbah itu banyak. Kita ambil di sini adalah versi Padangati, versi kita, dan itu pun sesuai dengan keterangan-keterangan yang mendukung di sini. Nah, pertanyaan malih, mboten. Mas Lutfi. Pak Syekh jeung mari keterangan malih. Mas Slamet, bener? Angkut malih. Jadi kula tutup malam rumin. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah.